Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum lanjut, kalian harus tahu apa itu persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Sistem persamaan linear 3 variabel dapat disebut juga sebagai SPLTP. Bagaimana anak-anak? Apakah di antara kalian ada yang tahu bagaimana bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel? Ya, benar sekali. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan A, B, C, D adalah elemen dari bilangan real, X, Y, Z adalah suatu variabel, A merupakan koefisien dari variabel X, B merupakan koefisien dari variabel Y, C merupakan koefisien dari variabel Z, dan D merupakan suatu konstanta. Coba kalian cermati persamaan linear berikut. Dari nomor 1 sampai 4, yang manakah merupakan persamaan linear 3 variabel? Ya, benar sekali. Yang termasuk persamaan linear 3 variabel adalah nomor 1, 3, dan 4. Nomor 1 disebut persamaan linear 3 variabel karena terdiri dari variabel X, Y, dan Z. Kalau nomor 3 terdiri dari variabel P, Q, dan R. Sedangkan nomor 4 terdiri dari variabel A, B, dan C. Nah, nomor 2 bukan merupakan persamaan linear 3 variabel karena terdiri dari 2 variabel yaitu X dan Y, sehingga merupakan suatu persamaan linear 2 variabel. Berikut contoh dari permasalahan persamaan linear 3 variabel. Coba kalian simak dengan baik. Ani membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan 3 buah penghapus. Ia membayar Rp14.000. Bagaimanakah bentuk persamaannya? Nah, untuk dapat membuat bentuk persamaannya, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Sebuah buku kita misalkan X, sebuah pensil adalah Y, sebuah penghapus adalah Z. Sehingga kita peroleh model matematikanya adalah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 14.000. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah di mana X, Y, dan Z adalah variabelnya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 adalah elemen dari bilangan real. A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X. B1, B2, B3 adalah koefisien dari variabel Y. C1, C2, C3 adalah koefisien dari variabel Z. Dan D1, D2, D3 adalah suatu konstanta. Berikut adalah contoh permasalahan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sari membeli sebuah jeruk, 3 buah apel, dan 2 buah mangga. Ia membayar Rp20.000. Budi membeli 2 buah jeruk, sebuah apel, dan 2 buah mangga. Ia membayar Rp14.000. Dan Anissa membeli sebuah jeruk, 2 buah apel, dan sebuah mangga. Ia membayar Rp13.000. Bagaimanakah bentuk persamaan atau model matematikanya? Nah, apakah di antara kalian ada yang bisa? Coba kalian buat di buku latihan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Sebuah jeruk sebagai X, sebuah apel sebagai Y, dan sebuah mangga sebagai Z. Karena Sari membeli sebuah jeruk, 3 buah apel, dan 2 buah mangga seharga Rp20.000, sehingga dapat kita bentuk persamaannya menjadi X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan Rp20.000. Dan Budi membeli 2 buah jeruk, 1 buah apel, dan 2 buah mangga seharga Rp14.000, sehingga persamaannya dapat
kita buat 2x tambah y tambah 2z sama dengan 14.000. Dan Anissa membeli sebuah jeruk, 2 buah apel, dan sebuah mangga seharga 13.000. Sehingga persamaannya dapat kita bentuk, yaitu x tambah 2y tambah z sama dengan 13.000. Nah, bagaimana anak-anak dengan jawaban kalian? Jika kalian sudah benar menjawab, artinya kalian sudah memahami tentang permasalahan tersebut. Nah, coba kalian simak permasalahan berikut. Diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp54.000. Harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp43.000. Harga 3 kg salak dan 1 kg jambu dan 1 kg kelengkeng adalah Rp37.750. Bagaimanakah bentuk sistem persamaan linear 3 variabelnya atau model matematikanya? Nah, ayo coba kalian kerjakan lagi di buku latihan kalian. Berikut pembahasannya. Kita misalkan terlebih dahulu 1 kg salak adalah A, 1 kg jambu adalah B, 1 kg kelengkeng adalah C. Sehingga diperoleh model matematikanya adalah 4A tambah B tambah 2C sama dengan 54.000. A tambah 2B tambah 2C sama dengan 43.000. Dan 3A tambah B tambah C sama dengan 37.750. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama? Jika sama, artinya kalian sudah benar mengerjakan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut di buku latihan kalian. Diketahui Dexta 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jika jumlah umur Dexta, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, bagaimanakah bentuk sistem persamaan atau model matematikanya? Baik, sekian pembelajaran kali ini. Nah, apabila kalian belum memahami, silakan kalian tonton ulang video ini beberapa kali sehingga kalian benar-benar paham. Baik, tetap semangat anak-anak, jaga kondisi kalian agar tetap sehat semua. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cara menyelesaikan SPLTP. Adapun beberapa metode yang akan kita pelajari adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTP dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nyatakan SPLTP dalam bentuk umumnya. Kemudian ubah koefisien dan konstanta dalam bentuk bilangan bulat. Yang kedua, pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi dari ketiga persamaan linier. Yang ketiga, eliminasikan variabel pada dua pasang persamaan linier yang dipilih secara acak dari ketiga persamaan linier yang ada. Eliminasikan variabel pada dua persamaan linier baru sehingga didapatkan nilai dua variabel. Kemudian terakhir, substitusikan nilai dua variabel pada salah satu persamaan linier yang diketahui untuk menentukan nilai variabel yang lain. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dengan metode eliminasi dari SPLTP berikut. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Nah, penyelesaiannya adalah kita misalkan terlebih dahulu dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, ketiga persamaan linear 3 variabel tersebut. Kemudian kita eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2, karena persamaan 1 dan 2 koefisien dari variabel X berbeda, lalu kita samakan dulu koefisiennya. Persamaan 1 kita kalikan 2, sehingga diperoleh 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 32.
Kemudian persamaan 2 kita kalikan 1, hasilnya tetap yaitu 2x tambah 4y kurang 2z sama dengan 12. Kemudian kita eliminasi x sehingga diperoleh hasilnya 2y tambah 6z sama dengan 20. Nah, itu merupakan persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi variabel x pada persamaan 1 dan persamaan 3. Karena koefisien x pada persamaan 1 dan persamaan 3 sudah sama, sehingga tinggal kita eliminasi sehingga diperoleh hasilnya adalah 2y kurang 2z sama dengan negatif 4. Itu kita misalkan sebagai persamaan 5. Langkah selanjutnya adalah eliminasi variabel y pada persamaan 4 dan 5. Karena persamaan 4 dan 5, koefisien dari variabel y sudah sama, tinggal kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 8z sama dengan 24. Z sama dengan diperoleh 3. Kemudian eliminasi variabel z pada persamaan 4 dan 5. Karena koefisien dari variabel z pada persamaan 4 dan 5 itu berbeda, kita kalikan terlebih dahulu persamaan 4 dengan kalikan 1, persamaan 5 kalikan 3. Sehingga kita peroleh 2y tambah 6z sama dengan 20, 6y kurang 6z sama dengan negatif 12. Kita jumlahkan untuk mengeliminasi z, sehingga diperoleh 8y sama dengan 8, y sama dengan 1. Langkah terakhir adalah substitusi nilai y sama dengan 1, z sama dengan 3 ke salah satu persamaan pada SPLTP tersebut. Misalnya kita pilih adalah persamaan 1, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 7. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPL tersebut adalah 7, 1, dan 3. Berikut adalah langkah-langkah menentukan solusi atau himpunan penyelesaian SPLTP dengan metode substitusi. Yang pertama adalah nyatakan satu variabel dalam bentuk dua variabel lainnya pada salah satu persamaan. Yang kedua, substitusikan variabel pada langkah 1 ke dua persamaan yang tersisa hingga diperoleh sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian langkah yang terakhir adalah gunakan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel baik dengan substitusi untuk menentukan nilai-nilai variabelnya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTP berikut dengan metode substitusi. X tambah 5y tambah 3z sama dengan 16, X kurang 2y tambah 9z sama dengan 8, 2x tambah y kurang z sama dengan 7. Nah, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, kita rubah dulu persamaan 1 menjadi x sama dengan 16 kurang 5y kurang 3z. Kemudian, persamaan 2 kita rubah menjadi x sama dengan 8 tambah 2y kurang 9z. Persamaan yang ketiga, kita rubah menjadi y sama dengan 7 kurang 2x tambah z. Dari persamaan 1, kita buat sama dengan persamaan 2, sehingga diperoleh 16 kurang 5y kurang 3z sama dengan 8 tambah 2y kurang 9z. Kita operasikan sehingga diperoleh 8 sama dengan 7y kurang 6z. Itu kita misalkan sebagai persamaan 4. Dari persamaan 2, kita substitusikan ke persamaan 3. Y sama dengan 7 kurang 2x tambah z. Sehingga menjadi y sama dengan 7 kurang 2 kali 8 tambah 2y kurang 9z tambah z. Sehingga kita peroleh y sama dengan 7 kurang 16 kurang 4y tambah 18z tambah z. Sehingga kita selesaikan diperoleh persamaan y sama dengan min 19 tambah 19z per 5. Itu kita misalkan sebagai persamaan 5. Dari persamaan 5 kita substitusikan ke persamaan 4. Sehingga diperoleh 8 sama dengan 7 kali min 9 tambah 19z per 5 kurang 6z. Lalu kita sama-samakan kalikan 5. Sehingga diperoleh 40 sama dengan min 63 tambah 133z kurang 30z.
sehingga menjadi 103 sama dengan 103 set, sehingga diperoleh set sama dengan 1. Substitusi nilai set ke persamaan 5. Dari Y sama dengan min 9 tambah 19 set per 5 menjadi Y sama dengan min 9 tambah 19 kali 1 per 5, sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Substitusi nilai Y sama dengan 2 dan set sama dengan 1 ke persamaan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 16 kurang 5 kali 2 kurang 3 kali 1, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari SPL tersebut adalah 3, 2, dan 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi pokok tentang SPLTP, di mana submaterinya adalah menentukan himpunan penyelesaian dengan metode gabungan, SPLTP homogen dan homogen, serta jenis-jenis SPLTP berdasarkan penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian dapat menjelaskan konstruksi penyelesaian SPLTP dengan metode gabungan. Kalian dapat menjelaskan jenis sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan solusi selesaiannya. Kalian dapat menjelaskan SPLTP homogen dan non-homogen. Kemudian kalian dapat menentukan SPLTP dengan metode gabungan. Kemudian kalian dapat menentukan jenis SPLTP berdasarkan solusi selesaian. Kemudian kalian dapat menentukan sistem persamaan linear, homogen, dan non-homogen. Nah, berikut adalah contoh soal SPLTP. Tentukan himpunan penyelesaian X, Y, Z dari SPLTP berikut. 3X kurang Y tambah 2 set sama dengan 15, 2X tambah Y tambah set sama dengan 13, 3X tambah 2Y tambah 2 set sama dengan 24. Buatlah penyelesaiannya dengan metode gabungan. Nah, berikut adalah pembahasannya. Pertama, kita namakan terlebih dahulu SPL tersebut dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Setelah itu, kalian gunakan metode eliminasi terlebih dahulu untuk mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan tersebut. Misalnya kita eliminasi set pada persamaan 1 dan 2. Karena set pada persamaan 2 koefisiennya 2 dan persamaan 2 itu koefisiennya 1, jadi persamaan 2 kita kalikan dengan 2, sehingga misalkan menghasilkan 4x tambah 2y tambah 2 set sama 26. Persamaan 1 kita tetap kalikan 1. Setelah itu kita eliminasi, diperoleh hasilnya min x kurang 3y sama dengan min 11. Itu kita misalkan sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi Y pada persamaan 2 dan persamaan 3. Karena koefisien dari variabel Y pada persamaan 21, koefisien Y pada persamaan 3 adalah 2, berarti persamaan 2 tersebut kita kalikan 2, persamaan 3 kita kalikan 1. Selanjutnya diperoleh 4x tambah 2y tambah 2 set sama 26, 3x tambah 2y tambah 2 set sama 24. Kita eliminasikan, diperoleh x sama dengan 2, kita misalkan sebagai persamaan 5. Nah, karena persamaan 5 kita sudah dapatkan nilai X, sekarang kita tinggal gunakan metode substitusi ke persamaan 4. Substitusi persamaan 5, X sama dengan 2 ke persamaan 4. Min X kurang 3Y sama dengan min 11. Min 2 kurang 3Y sama dengan min 11. Min 3Y sama dengan min 11 tambah 2. Min 3Y sama dengan min 9. Jadi Y sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Langsung saja substitusikan nilai X dan Y pada salah satu persamaan 1, 2, atau 3 untuk mengetahui nilai set. Nah, kita pilih persamaan 2, sehingga 2X tambah Y tambah set sama dengan 13, 2 kali 2 tambah 3 tambah set sama dengan 13, 4 tambah 3 tambah set sama dengan 13, 7 tambah set sama dengan 13, jadi set sama dengan 13 kurang 7. Set sama dengan 6, jadi himpunan penyelesaian SPLTP tersebut adalah 2, 3, dan 6.
Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal berikut ini untuk menguji pemahaman kalian. Diketahui sistem persamaan linear 2x tambah 2y tambah z sama dengan 6, x tambah 3y tambah 2z sama dengan 9, 2x tambah y tambah 2z sama 12. Nilai dari x tambah y tambah z adalah... Nah, kita akan mempelajari SPLTP homogen. SPLTP homogen adalah dapat didefinisikan sebagai SPLTP yang memiliki konstanta pada setiap persamaan adalah 0. Nah, bentuk umumnya A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan 0, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan 0, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan 0. Contohnya adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 0, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0, 2x tambah 3y tambah z sama dengan 0. Nah, berikut adalah bentuk penyelesaian SPLTP. SPLTP terdiri dari 3 persamaan linear 3 variabel. Nah, secara geometris, persamaan linear 3 variabel itu berbentuk bidang. Nah, jenis-jenis penyelesaian SPLTP didasarkan pada kedudukan 3 garis dari persamaan SPLTP. Yang pertama, jika ketiga garis saling berimpit, maka SPLTP memiliki tak hingga penyelesaian. Jika ketiga garis saling berpotongan dan tidak saling berpotongan dan saling sejajar, maka SPLTP tidak memiliki penyelesaian. Jika ketiga garis saling berpotongan pada sebuah titik, maka SPLTP tersebut memiliki satu penyelesaian. Bila ketiga garis saling berimpit, jika digambar pada Kartesius, nah contohnya adalah seperti berikut. X tambah 2y tambah 3z sama dengan 1, 2x tambah 4y tambah 6z sama dengan 2, 3x tambah 6y tambah 9z sama dengan 3. Nah, secara analitis kita dapat melihat bahwa persamaan yang kedua ini merupakan kelipatan dari persamaan 1. Kemudian persamaan 3 adalah kelipatan dari persamaan 1 3 kalinya. Sehingga dapat kita gambar bahwa di Kartesius bahwa ketiga garis tersebut saling berimpit sehingga memiliki tak hingga penyelesaian. Nah, contoh yang kedua adalah X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6, 2X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 3, 3X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 5. Secara analitis kita lihat bahwa koefisien-koefisien variabelnya tersebut merupakan suatu kelipatan, tetapi tidak berlaku untuk konstantanya. Jadi jika digambar pada koordinat Kartesius, maka grafiknya adalah ketiga persamaan linear 3 variabel tersebut tidak saling berpotongan dan saling sejajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPLTP tersebut tidak memiliki solusi penyelesaian. Nah, contoh yang ketiga adalah X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, jika ketiga garis ini ketiga persamaan ini kita cari penyelesaiannya dengan metode gabungan, contohnya, nah akan memperoleh hasil atau penyelesaian X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Jadi jika digambar pada koordinat Kartesius, maka ketiga garis tersebut saling berpotongan di satu titik. Dapat disimpulkan bahwa SPLTP tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kalian dapatkan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Untuk peserta didik kelas 10, kalian akan mempelajari materi SPLTP. Apa itu SPLTP? Sesuai dengan tebakan kalian ya, singkatannya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Sama halnya dengan materi SMP, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, apa perbedaannya? Yuk kita pelajari bersama. Perbedaannya antara SPLDP dan SPLTP, jika SPLDP terdiri dari 2 variabel, sedangkan SPLTP terdiri dari 3 variabel.
Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik dapat mengkonstruksi masalah kontekstual ke bentuk SPLTP. Peserta didik dapat mengkonstruksi bentuk SPLTP dari masalah kontekstual, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan SPLTP. Manfaat dari materi ini adalah pada bidang ekonomi, contohnya adalah pada perdagangan, pada industri, contohnya adalah kuantitas ataupun modal yang mereka miliki. Nah, di sini saya ingatkan kembali kalian tentang materi yang telah kalian dapatkan pada jenjang SMP. Contohnya adalah penyelesaian SPLDP masalah kontekstual. Nina membeli 2 buah buku tulis dan sebuah pensil. Ia membayar Rp8.000. Budi membeli 3 buah buku tulis dan sebuah pensil. Ia membayar Rp11.000. Berapakah harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Nah, untuk mempermudah menyelesaikan masalah tersebut, kita misalkan terlebih dahulu sebuah buku tulis sebagai X, sebuah pensil sebagai Y. Nina membeli 2 buah buku tulis dan sebuah pensil, ia membayar Rp8.000. Jadi persamaannya 2X tambah Y sama dengan 8.000. Budi membeli 3 buah buku tulis dan sebuah pensil, ia membayar Rp11.000. Jadi persamaannya adalah 3X tambah Y sama dengan 11.000. Kemudian kita namakan sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Karena Y adalah koefisien variabelnya sudah sama, yaitu 1, jadi tinggal kita kurangkan saja. Diperoleh hasilnya adalah min X sama dengan min 3.000. Jadi sama-sama kalikan negatif, hasilnya adalah X sama dengan 3.000. Substitusi X sama dengan 3.000 ke persamaan 1, sehingga diperoleh 2 kali 3.000 tambah Y sama dengan 8.000. 6.000 tambah Y sama dengan 8.000. Jadi Y sama dengan 2.000. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3.000 dan Rp2.000. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah di mana X, Y, dan Z adalah variabelnya, dan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 adalah elemen dari bilangan real. Coba kita ilustrasikan SPLTP pada masalah berikut. Anissa adalah siswa baru di SMA. Dia belum pernah belanja di kantin sekolah. Dia ingin membeli 1 botol air mineral, 2 kue, dan 1 batang coklat. Dia hanya memiliki uang Rp5.000. Apakah cukup uang Anissa? Kemudian bertanya ke teman-temannya, apakah cukup uang Anissa tersebut? Ternyata teman-temannya tidak paham karena saat mereka membeli di kantin sedang ramai. Jadi mereka hanya tahu total harga yang mereka beli. Detail makanan yang dibeli teman Anissa. Andi membeli 2 botol mineral, sebuah kue, dan 3 batang coklat. Ternyata ia membayar Rp8.000. Kemudian Sari membeli 1 botol air mineral dan 5 batang coklat, ia membayar Rp7.000. Nita membeli 2 botol mineral dan 2 kue, ia membayar Rp6.000. Yuk kita cari tahu bersama apakah uang Anissa cukup atau tidak membeli makanan tersebut. 1. Kita tulis apa yang menjadi pernyataan teman-teman Anissa. Kira-kira cukup tidak ya uang Anissa? Kemudian kita tentukan dulu masing-masing variabelnya. Kemudian kita bentuk ke persamaannya. Kemudian saya eliminasi Y pada persamaan 1 dan 3. Kalian boleh memilih persamaan yang lain.
Untuk persamaan 1 dan 3, kita samakan dulu koefisien variabel Y. Kemudian kita kurang, menyisakan 2X tambah 6Z sama dengan 10.000, yang menjadi persamaan 4. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Kita samakan dulu koefisien variabel X-nya, sehingga ketemu Z sama dengan 1000. Itu adalah harga sebatang coklat. Dari Z sama dengan 1000, kita substitusi ke persamaan 2 karena mengandung variabel Z. Kenapa bukan ke persamaan pertama? Karena variabelnya masih banyak, jadi lebih sulit untuk mencari variabel yang lain. Setelah dihitung, ketemu nilai X sama dengan 2000, yang artinya sebotol air mineral adalah Rp2.000. Terakhir, kita mencari nilai Y, yang mana kita gunakan persamaan yang mengandung variabel Y. Saya gunakan persamaan 3, sehingga ketemu harga sebuah kue adalah Rp1.000. Nah, akhirnya kita dapat menghitung yang akan dibeli Anissa. Adalah 1 botol air mineral, 2 kue, dan sebatang coklat. 2000 tambah 2 kali 1000 tambah 1000 menghasilkan 2000 tambah 2000 tambah 1000, sehingga total yang dibeli Anissa adalah Rp5.000. Jadi kesimpulannya, Anissa bisa membeli apa yang ia inginkan karena uangnya cukup. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kali ini? Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah di mana X, Y, dan Z adalah variabelnya, dan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 adalah elemen dari bilangan real. Terima kasih.